Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 081511828040 dari kelas L2 atau kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dari praktikum penginderaan jauh lautan dengan materi batimetri. Nah, penginderaan jauh merupakan penginderaan jauh ini merupakan teknologi yang memungkinkan pengumpulan informasi mengenai objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung atau melalui satelit. Nah, dalam pemetaan batimetri dapat digunakan metode penginderaan jauh atau eh, penginderaan jauh ini memanfaatkan citra satelit udara untuk memperoleh data mengenai kedalaman dan karakteristik perairan. Dan di mana batimetri ini sendiri merupakan metode pengukuran kedalaman dan kondisi dasar laut atau kondisi dasar perairan. Nah, metode penginderaan jauh ini pun menawarkan beberapa keuntungan, lain antara lain itu seperti efisiensi waktu, cakupan area yang luas, dan kemampuan untuk mengakses daerah yang sulit dijangkau. Nah, pada pengolahan data kali ini tuh akan digunakan software ArcGIS dan kita langsung saja masuk ke pengolahan datanya. Kita langsung saja membuka software Snap dan kita klik file, kita pilih Open Product. Nah, di sini kita masukkan data dari data Sentinel yang sudah kita unduh di website Copernicus, lalu kita masukkan ke Snap. Lalu kita klik open, kita klik open lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan data MTB. Lalu kita klik open. Nah, di sini itu yang masuk itu akan muncul di bagian Product Explorer. Nah, jika sudah, langsung saja kita klik, lalu kita ke raster, kita kita pilih subset. Nah, kita tunggu loadingnya. Dan selanjutnya kita langsung saja zoom pada bagian daerah yang akan kita kaji. Lalu kita klik OK. Jika hasil subsetnya sudah muncul, kita klik hasil subsetnya dan kita open RGB. Nah, lalu di sini kita klik OK. Nah, kita klik OK. Lalu kita tunggu proses dari gambar dari hasil subsetnya tadi. Nah, selanjutnya pada bagian hasil subset ini kita langsung saja ke bagian rectangle. Kita rectangle pada daerah yang ada pantulan cahayanya. Karena di sini kita melakukan koreksi zoom in, yang dimana koreksi yang karena koreksi dari pantulan cahaya. Ini saja kita rectangle pada bagian-bagian yang kita lihat seperti terkena pantulan cahaya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke optical. Kita pilih tematik water processing, send to coral, processing module, dan backline processing. Lalu kita buka processing parameter, kita klik pada subset, dan kita buka vektor data. Di sini kita melihat untuk memberi nama di Sangline area, itu sesuai dengan yang ada di vektor data, geometri, lalu di sini kita pilih band. Untuk source band itu kita pilih band 2, band 3, dan band 4. Lalu untuk reference band kita pilih band 8. Lalu untuk parametersnya itu di target product kita buat nama file yang akan ter-save nantinya.
Lalu kan di pada type point grid ini itu sudah kita hapus semua isinya. Lalu di sini dari hasil koreksi semuanya, lalu dapat saja langsung kita klik kanan dan open RGB. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini hasil dari koreksi semuanya. Selanjutnya kita membuka ArcGIS, lalu kita add data. Nah, kita masukkan data ya data hasil dari koreksi sumber tadi yang sudah kita lakukan di software Snap. Lalu selanjutnya kita masukkan di ArcGIS. Lalu kita klik OK. Nah, kita masukkan band 2 hingga band 8. Lalu kita add. Nah, selanjutnya itu kita klik search. Nah, kita klik composite band. Lalu kita klik. Nah, selanjutnya itu kita masukkan band 2, band 3, band 4, dan band 8 secara berurutan ke input rasternya. Lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Dan setelah hasilnya keluar, kita ke add data lagi. Kita add untuk data, kita add data kedalaman batimeternya yang sudah dari drive yang udah asisten pasti. Lalu kita add. Nah, terlihat itu ada di bagian bawah. Lalu kita add data lagi itu add data SHP Indo. SHP Indo kita cari dulu. Nah, kita masukkan itkabu 2010 SHP lalu kita add. Nah, kita lihat di bawah itu di ujungnya itu ada merupakan data kedalaman yang kita masukkan tadi. Nah, jika kita ingin melihatnya kita dapat klik dan kita zoom to layer. Nah, selanjutnya itu kita ke klik editor, kita start editing. Kita pilih itkabu 2010. Lalu kita klik OK. Lalu kita di sini klik kabel dan kita continue. Lalu langsung saja kita ambil datanya. Lalu kita ke Windows, kita buka image analysis. Lalu di sini kita klik hasil kontrol setnya tadi itu. Lalu kita lakukan masking. Nah, lalu setelah itu kita ke editor lagi, kita save edit. Lalu kita matikan semuanya. Kita unchecklist semua file yang ada, lalu kita sisakan itu yang hasil mas. Nah, ini kalau misalnya seperti gini udah termas, artinya lalu kita stop edit aja. Ini kita klik file dan export map. Kita simpan hasil ini itu menggunakan tipe TIFF. Di sini kita buat saja namanya itu batimetri 1 PJK. Lalu kita save. SDB GUI. Lalu kita tunggu sampai muncul. Di image-nya ini kita masukkan hasil dari yang udah kita simpan dari ArcGIS tadi, yang sudah kita mask tadi. Lalu kita klik load, dan ini udah masuk. Dan untuk load sampelnya ini kita masukkan data batimetri kedalaman yang sesuai dengan kelas dari drive yang udah asisten kasih. Lalu untuk di headernya ini kita pilih jadi MSL. Nah, di depth limit window-nya ini, disable depth-nya ini kita checklist. Dan untuk upper limit ini kita ubah jadi 0. Dan untuk bottom limit kita buat
-10. Dan untuk regresi metode ini kita pilih random forest terlebih dahulu. Ini kan ada 4, kita buat random forest terlebih dahulu. Untuk ini random selection. Dan di processing optionnya kita buat processing cost-nya itu -2. Dan data trainnya itu 75%. Lalu langsung saja kita klik generate prediction. Lalu kita tunggu sampai prosesnya ini 100%. Apabila sudah 100%, itu kita langsung saja save to into file nanti dan kita save filenya dengan Nah, selanjutnya itu kita lakukan juga hal yang seperti tadi, load image dan load sampel. Lalu untuk regression methodnya ini kita ubah menjadi multi-clear linear regression karena di situ tadi ada dan sama kita lakukan juga generate prediction dan sama juga nanti kalau udah 100 kita save into file terus nah ini lalu kita klik OK. Lalu di sini kita buat file yang kita inginkan namanya dalam format TIFF. Nah, kita save into file, kita checklist semuanya. Ini prosesnya semuanya sama. Yang berubah itu cuma di regression methodnya. Itu akan ada 4, jadi kita coba semua. Nah, lalu di sini kita ubah. Nah, kita ulangin lagi untuk yang selanjutnya. Nah, di sini kan kita ubah saja langsung ke support factor science dan sama saja upper limitnya 0, bottom limitnya -10. Lalu kita generate prediction, lalu sama saja seperti yang tadinya itu kita save into file dan kita save dalam format TIFF. Nah, selanjutnya itu kita masukkan data lagi ke ArcGIS. Itu kita masukkan data yang udah kita olah di SDB GUI tadi, lalu kita klik yes. Nah, berikut hasilnya. Ini merupakan dari yang forest tadi, lalu langsung saja kita klik kanan datanya, lalu kita ke properties, lalu kita pilih classified, lalu kita klik yes. Nah, di sini kita ubah color RAM-nya itu menjadi warna batimetri. Nah, di sini juga kita flip colors, kita ubah, dan untuk klasifikasinya itu 5. Lalu kita klik apply, dan kita klik OK. Nah, berikut hasilnya untuk yang batimetri menggunakan algoritma yang pertama tadi, lalu kita add data, dikabul, lalu di sini kita akan masukkan lagi seperti yang sebelumnya. Kita ke Windows, kita buka image analyst, lalu kita klik, lalu kita lakukan masking. Lalu kita save, edit, dan kita matikan semuanya, sisakan hasil dari mas. Nah, berikut hasil dari mas tadi, lalu kita save edit, dan kita stop editing. Nah, berikut merupakan eh, hasil dari pengolahan batimetri menggunakan algoritma yang pertama. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi hasil pengolahan dari SDB yang menggunakan algoritma kedua, linear regression. Kalau kita add ke ArcGIS-nya, kita klik yes, kita tunggu prosesnya. Nah, maka kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik kanan, lalu kita klik classified, lalu kita ubah color RAM-nya menjadi warna batimetri, dan kita flip color-nya, lalu untuk itu kita apply dan oke. Nah, seperti sebelumnya juga kita lakukan masking, yang sebelumnya kita masukkan if tabulnya terlebih dahulu.
Proses ini akan sama seperti untuk sampai ke hasil dari pengolahan keempat algoritma selanjutnya. Sama prosesnya itu kita masukkan, lalu kita properties dan kita masking. Nah, di sini kita masking dulu. Nah, kita continue, lalu kita blok semua. Lalu kita ke image analysis, kita klik datanya, lalu kita masking. Nah, lalu kita matikan semua data yang ada. Kita selesaikan hasil dari masking untuk melihat berhasil atau tidaknya. Nah, selanjutnya kita ke editor lagi, kita dapat langsung step edit dan step editing. Nah, berikut dari hasil menggunakan data algoritma linear regression. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi yang menggunakan algoritma yang ketiga. Kita masukkan ke ArcGIS. Nah, kalau sama kita klik yes. Kita tunggu prosesnya. Nah, berikut hasilnya. Lalu kita klik kanan, kita properties. Lalu kita aplikasi fit, yes. Nah, kita ubah colornya dan menjadi warna batimetri. Lalu fill colornya dan klasifikasinya juga 5. Lalu kita klik apply dan klik OK. Sama seperti tadi. Lalu kita dapat langsung ke kita lakukan masking juga menggunakan data Itabu. Nah, langsung saja kita editor, kita start editing. Oke, oke. Lalu kita ke kabelnya. Lalu kita ke image analysis, kita ke masking. Prosesnya sama seperti algoritma-algoritma sebelumnya. Nah, itu hasil dari masnya untuk yang algoritma ketiga. Nah, selanjutnya kita dapat langsung saja ke apply color lagi. Kita masukkan algoritma yang keempat dari SDB tadi. Kita menggunakan algoritma keempat. Kita tunggu prosesnya. Yang berikut hasil dari algoritma support vector. Lalu kita masukkan tabel lagi. Dan kita lakukan, kita klik kanan dulu untuk mengubah warnanya. Di classify, kita klik yes. Kita ubah color RAM-nya menjadi warna batimetri, klasifikasi 5, dan klik colors-nya. Dan kita klik apply, oke. Lalu kita lakukan mask juga menggunakan Itabu. Nah, berikut merupakan hasil dari pengolahan data dari algoritma 4 support vector. Nah, jadi untuk hasil dari pengolahan hasil batimetri menggunakan SDB GUI ini itu, yang dimana SDB GUI ini itu merupakan satelit derived bathymetry, yang dimana metode menggunakan citra satelit untuk memperkirakan kedalaman air, yang dimana mengeluarkan visualisasi, menampilkan data bathymetry dalam bentuk grafis, dan GUI ini itu merupakan graphical user interface, yang dimana perangkat ini memudahkan untuk pengolahan data batimetri. Adapun keempat algoritma yang ada di SDB GUI ini itu ada random forest, ada k-nearest neighbors, lalu ada multiply linear regression, dan ada support vector missigns. Nah, untuk perbedaan hasil dari visualisasi keempat algoritma ini itu dapat dilihat pada yang pertama tadi itu adalah random forest, yang dimana hasil visualisasinya ini itu seringkali sangat detail dan lebih akurat, karena mampu menangkap variasi kedalaman yang kompleks dan fitur dasar laut dengan baik. Visualisasi yang dihasilkan ini memiliki tingkat detail yang sangat baik dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Namun, model dapat menjadi kompleks dan sulit untuk diinterpretasikan dan membutuhkan memori yang besar dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. Nah, adapun yang selanjutnya itu hasil dari algoritma k-nearest neighbors itu hasil visualisasinya itu menunjukkan variasi kedalaman yang lebih detail juga.
Tapi bisa juga menghasilkan peta yang bernoise atau tidak rata jika nilai K-nya ini tidak dipilih dengan tepat. Dan tampilan visualisasi yang dihasilkan ini itu tergantung dari jumlah yang dipilih. Nah, hasil visualisasinya ini juga sensitif terhadap data yang berisik. Jadi, seringkali itu mengeluarkan noise dan membutuhkan komputasi yang besar untuk dataset yang besar juga. Dan Kineris ini itu hasilnya itu algoritma ini kan non-parametrik yang memprediksi kedalaman berdasarkan kedalaman titik-titik terdekat. Nah, jadi selanjutnya itu untuk yang data hasil dari algoritma multilinear regression ini itu, di mana atau MLR, algoritma ini itu menghasilkan hubungan linear antara variabel input kayak citra satelit dan variabel outputnya kedalaman. Dan hasilnya visualisasinya itu menghasilkan permukaan yang halus dan gradien yang bertahap. Nah, peta ini itu menampilkan transisi yang mulus antara kedalaman yang berbeda. Dan di file fitur dasar laut yang kompleks juga terwakili dengan baik. Dan visualisasi ini itu lebih rata dibandingkan dengan algoritma yang Kinner Snakesboard. Nah, selanjutnya itu hasil dari algoritma support vector Messiaen. Nah, algoritma ini itu kan eh, visualisasinya itu menampilkan detail yang lebih baik dibandingkan dengan NLR tadi dan dengan key nearest tadi dalam beberapa hal, terutama mampu untuk hasil visualisasinya ini, fitur dasar lautnya itu lebih kompleks dengan lebih akurat dan visualisasi yang dihasilkan ini itu cenderung memiliki hasil yang lebih detail dan untuk hasil visualisasinya ini juga dapat lebih lambat karena eh, harus melakukan pemilihan parameter yang tepat. Dan untuk hasil dari support vector Messiaen ini itu, algoritma ini itu untuk regresi SVR dan klasifikasi. Jadi dapat menemukan hyper hyperplane terbaik yang memisahkan atau dapat memprediksi data dan mampu menangani data yang kompleks dan non-linear. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum kali ini itu, di mana uh, dat- pengolahan batimetri menggunakan metode penginderaan jauh ini itu dapat dapat sangat berguna dan karena teknologi penginderaan jauh ini itu sangat canggih dan tidak harus kita mengeluarkan waktu yang cukup lama dan karena kita dapat melakukannya itu dengan menggunakan data citra yang sudah tersedia di website yang sebelumnya kita harus lakukan koreksi cahaya matahari dulu. Lalu untuk hasil pemetaan baterimetri menggunakan metode ini itu juga dapat menggunakan software-software serta SDB GUI tadi, yang dimana akan menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam melakukan pemetaan batimetri. Sekian laporan video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.